Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar dari TPB 27B dengan saya Alif Mafi Isani dengan NIM 121170010 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Brenda Griselis dengan NIM 121400011 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi. Saya Aulia Prima Pramesti dengan NIM 121190022 dari Program Studi Teknik Industri. Saya Rizka Desa Fitriani dengan NIM 121190017 dari Prodi Teknik Industri. Saya Raden Jilika Putri dengan NIM 121400006 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Saya Raihan Wacat Purdianto dengan NIM 121400012 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Berikut adalah hasil video kami. Halo pemirsa, tak terasa sudah di penghujung semester. Di semester kali ini, dosen Fisika Dasar Institut Teknologi Sumatera kembali memberi tugas besar yaitu Research Based Learning. Berikut laporan langsung dari rekan saya yaitu Rehan Ocat. Terima kasih Saudari Angel yang sedang berada di studio. Baiklah, saat ini saya sedang berada di lokasi di mana terdapat mahasiswa TPB dari ITERA sedang mengerjakan tugas besar Fisika Dasar yaitu Research Based Learning Fisika Dasar. Dapat kita lihat, terdapat 4 mahasiswa TPB dari Institut Teknologi Sumatera yang sedang mengerjakan tugas RBL atau Research Based Learning. Mereka membagi pekerjaan mereka menjadi beberapa bagian. Ada yang sedang mengerjakan laporan RBL dan juga ada yang sedang mengerjakan rakitan untuk mobil mainan. Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu ada kabel, solder, gunting, saklar, gear, timah, dinamo, baterai, dan roda. Langkah pertama dalam membuat alat ini yaitu rekatkan kabel dan baterai dengan menggunakan timah yang dipanaskan dengan solder. Selanjutnya, lilitkan kabel ke dinamo seperti yang terlihat pada video. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya dengan cara melilitkan ketiga lubang saklar dengan menggunakan kabel. Sambungkan kembali baterai dan kabel menggunakan timah yang dipanaskan dengan solder. Setelah itu, rekatkan dinamo ke baterai menggunakan lakban. Pasang roda ke rangkaian dinamo dan baterai. Jangan lupa berikan sedotan ke roda agar rodanya bisa bergerak. Dan letakkan gearnya secara pas supaya rodanya bisa bergerak. Pada tahap terakhir, rekatkan saklar menggunakan lakban ke rangkaian dinamo dan baterai. Jika rangkaian yang kita buat sudah pas, maka mobil mainan bisa bergerak. Prinsip kerja pada mobil mainan ini dengan mengandalkan baterai dan dinamo sebagai alat penggeraknya. Prinsip kerja dinamo yaitu akibat adanya kumparan yang terus berputar di dalam suatu medan magnet. Baterai dan dinamo dihubungkan menggunakan kabel baterai yang telah dihubungkan. Menggunakan kabel dapat menghantarkan energi ke dinamo sehingga pada saat saklarnya ditekan, mobil mainan dapat berjalan. Berdasarkan alat yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa alat tersebut menerapkan prinsip gaya Lorentz. Adapun rumus yang berkaitan dengan alat yang kami buat adalah sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus. Pada kawat berarus, rumus gaya Lorentz yang diterapkan adalah sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Dengan F merupakan gaya Lorentz, B induksi magnet, I kuat arus listrik, L panjang kawat, dan theta adalah sudut antara B dengan L. Rumus yang kedua yaitu gaya Lorentz pada muatan bergerak. Gaya Lorentz pada muatan bergerak dapat ditentukan melalui persamaan berikut. F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Dengan F merupakan gaya Lorentz, Q muatan, V kecepatan muatan, B induksi magnet, dan theta adalah sudut antara V dan B.
Kelebihan dari alat yang kami buat yaitu bahan baku mudah dijumpai serta harganya yang masih dibilang terjangkau. Untuk keunikan dari alat yang kami buat yaitu dapat memanfaatkan barang-barang yang sederhana menjadi suatu alat. Selanjutnya yaitu kelemahan dari alat yang kami buat yaitu yang pertama, kabel yang kami gunakan terlalu panjang sehingga sedikit menghambat laju mobil mainan. Yang kedua, kami menggunakan dinamo rancangan dari pabrik sehingga kami tidak mengetahui variasi jumlah lilitan dan variasi besar medan magnet. Selanjutnya, solusi dari alat mobil mainan yang kami buat yaitu yang pertama, sebaiknya menggunakan kabel yang pas sesuai ukuran agar mobil mainan berjalan stabil. Yang kedua, agar bentuk mobil mainan lebih rapi, sebaiknya diberi penutup. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di lain waktu.